Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Mungkin Bapak Ibu belum ada yang belum kenal sama saya gitu. Nama saya Pradana. Saya dari subbidang multimedia divisi STI. Jadi multimedia itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu ya. Multimedia itu kita mengelola beberapa layanan. Di antaranya ada managed service video conference atau VCon, ada managed service WiFi, ada managed service IP phone atau telecom, dan yang terakhir ada managed service CCTV atau IC yang hari ini menjadi tema sharing knowledge. Layanan IC ini sebenarnya bukan layanan yang baru ya, mungkin beberapa dari teman-teman juga sudah tahu layanan IC. Layanan ini sudah ada sejak lebih dari sekitar 5 tahun yang lalu. Tapi selama kurun waktu tersebut sebenarnya banyak sekali mengalami perkembangan gitu. Baik dari sisi teknis, kemudian fitur-fiturnya, analitik, kemudian dari sisi situasi yang waktu itu sempat ada new normal, kita juga bisa support. Jadi sudah tidak sama lagi dengan IC yang pertama kali di-deploy. Jadi untuk supaya lebih efektifnya langsung saya coba mulai paparannya ya. Oke, IC. IC itu kepanjangannya adalah Icon Plus Surveillance for Energy and Enterprise. Dengan tagline kami itu Advanced Surveillance Security System. Siapa aja sih yang sudah langganan IC? Nah, ini kalau kita lihat saat ini sudah tersebar luas layanannya mulai dari Sumatera, Aceh sampai dengan Sulawesi. Dari mulai segmen PLN maupun segmen publik. Publik itu juga berbagai macam industrinya, mulai dari government, melalui lapas, kemudian ada juga Diskominfo, ada juga manufacturer, ada juga pupuk yang tadi sempat di-sharing. Jadi total sampai saat ini, Icon Plus mengelola lebih dari 8.000 kamera CCTV yang tersebar di seluruh Indonesia. Challenge. Nah, tantangannya kenapa sih perusahaan ini butuh CCTV ya? Yang pertama itu pasti untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Lalu kalau kejahatan itu terlanjur terjadi, CCTV ini bisa menjadi alat bukti untuk menangkap si pelaku tindak kejahatan itu. Nah, kemudian untuk preventifnya, CCTV ini juga kita bisa untuk memonitoring proses bisnis perusahaan. Jadi bukan hanya kriminal, tapi proses bisnis perusahaan pun bisa kita monitoring. Kemudian untuk meningkatkan sense of security itu sendiri. Ini adalah roadmap dari layanan CCTV yang pada awalnya keamanan itu dilakukan oleh penjaga keamanan atau security, anjing penjaga, kemudian ini juga memiliki banyak keterbatasan. Lalu lahirlah CCTV, tapi fiturnya masih sangat terbatas. Nah, menjawab tantangan itu, Icon Plus meluncurkan layanan IC sebagai next generation CCTV yang memiliki fungsi CCTV full IP base. Kemudian kita juga support AI untuk kameranya. Kemudian juga bisa diintegrasikan ke berbagai sensor, mulai sensor api, air maupun ketinggian air ya. Kemudian asap juga bisa kita monitoring sampai ke video management system. Nah, ini juga salah satu keunggulan dari IC. Jadi, kita support multi-brand kamera untuk masuk ke dalam satu sistem milik Icon Plus. Dan juga bisa diakses anywhere dan anytime melalui gadget ataupun command center. Pemahaman kami dari CCTV konvensional beralih evolusi menjadi layanan IC. Kalau CCTV konvensional itu biasanya satu merek CCTV itu satu server recording. Nah, jadi agak kesulitan untuk scalability-nya. Jadi misalkan pelanggan punya satu brand, kemudian mau menambahkan dengan brand lain, otomatis ada 2 atau 3 server dan itu akan menyulitkan dari sisi operasional. Nah, dengan layanan IC, kita bisa
mengintegrasikan semua brand CCTV menjadi satu sistem smart surveillance yang memiliki fitur-fitur analitik, kemudian bisa two ways communication. Nah, ini juga salah satu kelebihannya. Jadi kita bisa pasangkan speaker dan mikrofon di kamera, jadi kita bisa interaksi. Ini juga sudah diimplementasikan di lapas. Jadi komunikasi antara narapidana dengan sipir itu bisa melalui CCTV. Kemudian untuk CCTV konvensional itu ada kesulitan untuk centralized monitoring. Mulai dari sisi networknya itu masih bergabung dengan network yang ada di dalam perusahaan ya untuk kegiatan office mereka. Dengan adanya IC, kita bisa berikan dedicated network. Nah, dedicated network ini diharapkan tidak akan mengganggu untuk proses bisnis aplikasinya mereka. Kemudian kita juga bisa memprovide command center yang terpusat untuk monitoring semua site-nya pelanggan. Jadi ini lebih efisien dalam pengelolaannya. Kemudian yang konvensional tidak ada mobile apps, kita juga support sekarang mobile apps yang bisa diakses dimanapun. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah kita konsepnya managed service, yaitu video surveillance as a service. Kelebihannya apa nanti ada di belakang, bisa kita lihat. Kemudian potensial marketnya. Nah, potensial market ini untuk existing customer PLN Icon Plus ini bisa digarap di semua segmen. Karena kebutuhan CCTV ini semua segmen itu pasti membutuhkan. Jadi nanti kita juga bisa membuat segmentasi lagi sesuai dengan spesifik kebutuhan mereka. Kalau untuk yang PLN ini sangat besar potensi yang belum digarap. Jadi ada potensi untuk memonitor seluruh gardu induk di Indonesia. Nah, kami sudah melakukan pilot project untuk gardu tanpa operator itu di 3 lokasi, di Kemang, di Antasari, dan juga di Bogor. Nah, ini bisa di roll out ke seluruh Indonesia sebenarnya, karena sudah ada success story-nya. Kemudian untuk GHGD juga sudah bisa kita monitor melalui event KTT ASEAN dan KTT G20. Kita bisa monitor seluruh aktivitas di dalam GHGD, baik itu panel meternya maupun aktivitas para operator di sana. Jadi ini potensinya masih sangat besar yang belum digarap. Lalu untuk sebaran wilayahnya, seluruh Indonesia itu potensinya masih sangat terbuka luas ya. Jadi teman-teman SPO juga di sini diharapkan bisa berperan aktif dalam menawarkan layanan IC di wilayah kerja masing-masing. Nah, saya juga sempat mencari market research ya dari Report Insight ini baru saja di Mei 2023. Ternyata layanan managed service CCTV atau yang di luar sana tuh disebutnya video surveillance as a service ini market value-nya itu besar sekali. Di tahun 2022 ini sampai di 4 miliar dolar atau kalau dirupiahkan sekitar 60 triliun. Nah, pertumbuhan ini juga tinggi sekitar 18,2% per tahun sampai dengan 2030. Jadi diharapkan tuh proyeksi di tahun 2030 market value-nya itu sebesar 200 triliun. Nah, ini kalau Icon ngambil 1%-nya aja ini udah sangat bagus ya menurut saya dengan sebaran potensi yang ada di Indonesia. Kira-kira 2T itu bisa harusnya digarap nih dengan layanan ini nih. Karena potensi growth-nya masih sangat tinggi. Lalu untuk STP analisisnya, segmentingnya, kalau berdasarkan market ini kita bagi dua sesuai dengan judul produknya, Surveillance for Energy and Enterprise. Jadi untuk yang segmen PLN Group bisa, kemudian untuk segmen pabrik juga bisa. Lalu segmentasi berdasarkan vertikal industrinya, ini juga semua segmen sales menurut kami ini bisa mengimplementasikan CCTV yang mulai dari banking, energy, retail, government, navigation ini bisa semua harusnya. Karena kita juga punya solusi yang segmented banget nih, spesifik untuk kebutuhan mereka tuh kita bisa berikan. Lalu targetnya ini seluruh company bisa mulai dari small medium enterprise, kemudian large enterprise dengan memiliki banyak cabang. Ini bisa. Kita punya beberapa range produk CCTV ini mulai dari yang
versi light sampai dengan versi yang advance. Lalu positioningnya tadi untuk masing-masing segmen ini kita bisa detailkan lagi kebutuhannya. Contohnya banking, kita bisa support dari sisi parameter gedungnya, kemudian banking hall-nya, sampai ke ATM-nya. Nah, ini juga sudah kita implementasikan untuk yang ATM di BWS ya, Bang Wuri Saudara. Jadi konsepnya itu mengurangi beban kerja dari satpam. Jadi kalau ada orang nih misalkan berdiri terlalu lama di ATM dalam waktu berapa menit, ini langsung akan kirim notifikasi ke command center mereka untuk dilakukan pengecekan nih orang beneran transaksi atau hanya mencurigakan. Kemudian orang yang mundar-mandir di depan ATM selama berapa menit juga kita bisa langsung kirim notifikasi secara real time gitu. Jadi ini untuk pencegahan tindak kriminal juga sangat bagus. Lalu kalau kita bicara bisnis model Canvas, di sini teman-teman bisa lihat value proposition yang dimiliki oleh PLN Icon Plus ini strong poinnya sangat banyak. Yang pertama, yang pasti adalah network infrastructure kita sangat tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini kekuatan utama kita. Jadi benar kata tadi sharing dari teman-teman government, aktivasi kita bisa cepat karena network kita sudah ready tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian yang berikutnya value proposition-nya adalah kita bisa bundling layanan CCTV ini dengan layanan network. Nah, network ini juga fleksibel, bisa internet, bisa IPVPN, bisa metro sesuai dengan kebutuhan si pelanggan. Jadi diharapkannya dengan adanya CCTV ini kita bisa cross selling ya. Jadi pelanggan yang sudah langganan internet juga bisa ditawarkan layanan CCTV. CCTV juga bisa juga gabung lagi dengan layanan namanya Visitor Management System, Smart Office, Smart Building ini juga bisa kita integrasikan semua dengan CCTV, termasuk dengan Smart City. Lalu keunggulan kita berikutnya di data center. Misalkan ada pelanggan yang, wah saya nggak mau data saya di sini, ini saya mau terpusat semua di data center. Oke, kita punya data center yang sudah certified ISO 27001 dan 20.000, jadi terjamin semua keamanannya. Lalu keunggulannya adalah new surveillance technology. Nah, di sini kita juga punya kamera-kamera yang sudah support AI, support analitik juga. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan si pelanggan, fitur-fitur apa yang dibutuhkan. Nah, terakhir kita jualan dengan konsep managed service, yaitu video surveillance as a service. Nah, ini menurut kami belum banyak provider yang berani untuk menjual layanan ini. Kalau untuk hanya sekedar jual CCTV itu banyak, tapi yang memberikan konsep managed service end to end mulai dari network sampai dengan kamera ini menurut kami belum banyak. Jadi peluangnya masih sangat besar. Cost structure sendiri kita ada biaya jaringan, kemudian biaya hardware, software sampai ke operasional ya. Nah, bagaimana kalau teman-teman ketemu pelanggan, oh saya maunya ini aja beli. Sebenarnya bisa. Jadi kita ada konsep project base juga, ini di luar dari konsep managed service, tapi kita bisa lakukan itu kalau memang ada kebutuhan yang kita rasa cukup besar ya. Lalu ini operation modelnya dari mulai supplier, kami di sini punya namanya kontrak harga satuan. Kenapa kita buat kontrak harga satuan? Diharapkan dengan KHS ini semua material CCTV itu selalu ready di gudang. Jadi kalaupun ada kebutuhan aktivasi, kita bisa secara cepat mendeliver itu sesuai dengan yang sudah disepakati dengan pelanggan. Karena kita memiliki ketersediaan material. Kemudian locationnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bisnis prosesnya, people-nya, kita end to end mulai dari aktivasi sampai dengan operasional gangguannya. Lalu ini contoh implementasi dari CCTV. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita memiliki fleksibilitas. Di sini layanan IC bisa berdiri di atas layanan internet,
bisa juga IPVPN, bisa juga eh, request dan kebutuhan si pelanggan. Lalu ini adalah contoh-contoh hardware CCTV. Kita ada beberapa jenis kamera. Ada PTZ, ini yang bisa berputar 360 derajat dan juga bisa optical zoom sampai dengan 33 kali. Lalu ada kamera indoor, outdoor, ada juga kamera thermal. Nah, kalau brand ini sebenarnya tidak mengikat apa yang ditampilkan di sini, teman-teman. Karena kita menggunakan konsep KHS, kita biasanya melelang brand CCTV yang masuk. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau pelanggannya sudah punya brand tertentu misalkan, atau punya preferensi brand, bisa nggak pakai? Itu bisa jawabannya. Jadi selama ada justifikasi permintaan brand atau tipe dari pelanggan dan kita akses itu ternyata misalkan bisa dijalankan di sistem kita, itu kita bisa provide. Untuk monitoringnya kita 24 jam, kita juga bisa melalui command center, kemudian melalui device, itu fleksibel, sangat fleksibel sekali, bisa dilihat dimanapun dan user friendly sekali tampilannya. Dan ini adalah beberapa fitur teknis ya dari kameranya milik IC. Yang paling utama yang paling atas nih, use existing camera is possible. Nah, mungkin ada teman-teman sales juga beberapa kali dapat pertanyaan dari pelanggannya. Wah, saya kan sudah punya CCTV misalkan. Saya sudah investasi ratusan kamera nih dan sekarang itu masih berfungsi. Kenapa saya harus ganti dengan kameranya Icon? Jawabannya, Bapak bisa pakai kamera existing Bapak. Jadi nanti kamera existing milik pelanggan kita bisa integrasikan ke dalam servernya Icon, yaitu video management system tadi. Nah, tentunya dengan berbagai term and condition ya. Tapi mayoritas semua kamera milik pelanggan itu selama itu IP base itu bisa diintegrasikan ke server kami gitu. Jadi tidak ada investasi mereka yang mubazir gitu ya. Lalu scalability-nya juga ini juga bagus. Jadi kita bisa mulai dari yang kecil, mungkin tadi POC dulu sedikit, kemudian nambah lagi. Nah, ini juga bisa kita buat satu sistem yang bisa di scalable, baik itu scale up maupun scale out ya. Tadi multi brand, kita support multi brand kamera yang ada di pasaran. Kemudian kita juga punya fungsi-fungsi advance yang seperti thermal, kemudian centralized monitoring, object search. Jadi ini fitur-fitur yang detail yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kita bisa custom semuanya. Ini contoh-contoh fitur analitiknya. Ini semua bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Nanti di akhir saya coba tampilkan contoh yang sudah diimplementasikan terkait fitur ini. Ini thermal, jadi kita biasa gunakan di pembangkit. Jadi satu kamera itu punya dua lensa. Yang pertama lensa visual yang kiri, kemudian yang kanan lensa thermalnya. Tapi ini juga bisa digunakan di sektor lain ya, misalkan manufacture, kemudian industri yang lain juga bisa harusnya yang dirasakan rawan panas. Ini untuk monitoring suhunya. Jadi nanti apabila ada suhu yang di atas threshold, langsung akan ngirim notifikasi. Bisa juga diintegrasikan ke sensor lain, akan fire sprinkler dan lainnya. Lalu dari sini kita bisa dari paparan yang sebelumnya tadi, kita bisa tarik kesimpulan ini kenapa layanan IC milik PLN Icon Plus ini lebih unggul dibandingkan yang lain. Yang pertama one stop solution itu pasti. Kita bisa ngasih solusi satu produk itu bundling mulai dari network, kemudian kita bundling dengan produk turunan CCTV seperti command center, kemudian visitor management, smart city, smart building, smart office, ini bisa semua jadi satu one stop solution dengan produk bundlingnya tadi. Kemudian kita juga punya SBU yang tersebar di seluruh Indonesia, jadi diharapkan proses aktivasi juga cepat, proses penanganan gangguan juga cepat dengan SLA yang sudah ditentukan. Mungkin ada pertanyaan juga dari si pelanggan nih.
kenapa sih harus managed service? Kenapa harus OPEX gitu? Padahal kami punya uang gitu buat beli ini. Nah, mungkin ini bisa sedikit menjawab ya. Jadi dengan OPEX mereka tidak perlu investasi, kemudian jadi mereka bisa fokus di bisnisnya mereka. Untuk urusan CCTV serahkan saja ke Icon Plus, termasuk dengan pemeliharaannya, gangguannya, mereka tidak perlu ambil pusing lagi. Kita semua yang akan menghandle itu. Lalu SDM-nya juga, jadi mereka tidak perlu mengalokasikan orang-orang tim khusus untuk memantau security. Untuk CCTV semua bisa diserahkan ke Icon Plus dengan SLA yang sudah disepakati. Nah, kalau untuk SLA sesuai dengan produk layanan IC yang kita jaminkan itu di 95% untuk seluruh service mulai dari kamera dan storage di luar dari network ya, karena untuk yang network ini punya SLA-nya masing-masing. Jaminkan adalah teknologi update, selalu kita up to date nih, mulai dari versi softwarenya, kemudian versi kameranya. Nah, ini juga pain point untuk yang di CAPEX ini, biasanya mereka sudah beli udah gitu aja tanpa dipelihara lebih lanjut mengenai fitur-fitur maupun apa namanya versinya. Lalu scalability-nya juga jelas karena untuk kalaupun ada kebutuhan tambahan baru tinggal tinggal request saja ke Icon, kita langsung bisa tambah kameranya. Lalu tahapan implementasinya seperti apa untuk pelayanan IC? Yang pertama ini ada initial workshop. Jadi kita akan melakukan gathering requirement dari user. Kita juga lakukan survei dan assessment itu di sini untuk menentukan tipe-tipe layanan apa saja yang cocok, fitur-fitur apa saja yang cocok, dan juga jenis-jenis kameranya apa yang cocok. Lalu di final workshop ini kita akan paparkan hasil survei, termasuk dengan finalisasi desain dan juga rincian biayanya dari teman-teman sales. Lalu apabila sudah oke, kita akan melakukan aktivasi. Aktivasi ini bisa dua, bisa by PA secara umum, misalkan aktivasi sesuai dengan material KHS yang kita miliki, itu juga bisa lebih cepat. Tapi kalaupun ada kebutuhan khusus yang di luar dari barang yang kita punya, ini bisa kita lakukan pengadaan project base ya. Jadi lebih fleksibel sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk sampai terakhir di go live dan tahap operation. Nah ini yang tadi saya bilang, ini contoh use case yang baru saja kami jalankan. Ini ada di Pemkot Samarinda. Kebetulan 2 minggu lalu tim kami juga ke sana diskusi dengan Bapak Kadis Kominfonya. Mereka tuh ada kebutuhan untuk monitoring tempat pembuangan sampah gitu. Jadi mau tahu nih ada berapa sih kendaraan, mobil, motor maupun orang yang buang sampah di TPS. Ini bisa kita hitung dan juga bisa kita kasih laporannya secara real time. Ini juga sudah berhasil dilakukan. Kemudian yang sebelah kanan ini untuk menghitung. Jadi ada kebutuhan juga dari sana menghitung jumlah kendaraan yang masuk ataupun keluar dari perbatasan kota. Jadi bisa ngitung nih, Kota Samarinda itu per hari itu ada berapa sih mobil yang masuk, berapa motor yang masuk, berapa kendaraan besar, dan berapa orang yang masuk dan keluar. Ini juga bisa. Lalu yang berikutnya ini di bawah ini bisa kita lihat ada mode push to talk. Jadi di persimpangan lampu merah kita pasang announcer, ada speaker di samping kameranya. Ini untuk membantu penindakan kepada masyarakat pengguna lalu lintas maupun pemberitahuan dari command centernya Dinas Perhubungan. Ini juga bisa. Lalu yang terakhir yang diimplementasikan itu di depan pasar itu diminta kalau ada kendaraan yang melawan arus, tolong dong dilaporkan gitu. Nah, ini kita bisa menghitung, mengcapture, bahkan lebih advance lagi secara teknis kita bisa mencatat plat nomornya untuk dilaporkan tuh bisa sebenarnya. Ini juga sudah kita lakukan di Samarinda. Nah, kemudian contoh dashboardnya seperti ini. Ini untuk yang perbatasan kota tadi, berapa sih jumlah mobil, jumlah motor, kemudian kendaraan besar, bus atau truk, dan juga orang yang lewat di eh, jalan tersebut, di perbatasan tersebut. Nah, ini juga sudah bisa dihitung totalnya.
Lalu kita juga bisa mengintegrasikan CCTV kita ke sistem smart city-nya mereka. Jadi mereka tuh sudah punya portal smart city. Di sini ada menu CCTV, saat ini diklik langsung keluar CCTV-nya yang bisa dimonitor secara real time oleh masyarakat. Baik, itu saja mungkin sharing dari saya. Tutup dengan pantun juga kali ya, Mbak. Boleh, boleh, Pak. Ya. Bunga mawar manis harumnya, Cakep, wanginya manis bikin nostalgia. cakep. Iconers tidak pernah hilang semangat. Semoga PLN Icon Plus semakin berjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.